Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmiati dengan NIM 0320011116. Saya dari kelas J, jurusan PGSD, mata kuliah Penelitian Tindakan Kelas. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas adalah suatu bentuk penelaahan atau inquiry melalui refleksi diri yang dilakukan oleh peserta kegiatan pendidikan tertentu dalam situasi sosial termaksud pendidikan untuk memperbaiki rasionalitas dan kebenaran dari A. Praktek-praktek sosial atau kependidikan yang mereka lakukan sendiri. B. Pemahaman mereka terhadap praktek-praktek tersebut. C. Situasi di tempat praktek itu dilakukan. Menurut Hopkins, pada tahun 1993, tindakan yang diambil guru untuk meningkatkan dirinya atau teman sejawatnya untuk menguji asumsi-asumsi teori pendidikan di dalam praktek atau mempunyai makna sebagai evaluasi dan implementasi keseluruhan prioritas sekolah. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian tindakan untuk memperbaiki mutu praktik pembelajaran di kelasnya, sehingga berfokus pada kelas atau pada proses belajar mengajar yang terjadi di kelas. Sejarah penelitian tindakan kelas. Dilihat dari sejarah perkembangan penelitian tindakan kelas berawal dari jenis penelitian tindakan atau action research yang pertama kali dipakai oleh Kurt Lewin untuk mendeskripsikan penelitian yang merupakan perpaduan antara pendekatan eksperimental dalam bidang ilmu sosial dengan program tindakan sosial untuk menanggapi permasalahan sosial. Dalam proses perkembangan selanjutnya, pada tahun 1952 sampai 1953, Stephen Corey memakai model ini untuk tindakan dalam dunia pendidikan yang menurutnya bahwa dengan menggunakan penelitian tindakan kelas, perubahan dapat dilaksanakan dan dirasakan. Dalam penelitian tindakan kelas, guru, supervisor, orang tua, dan pejabat administrator dapat terlibat dan dapat juga merasakan perubahan yang terjadi pada anak didik. Setelah itu tercatat ada beberapa proyek yang terkait dengan penelitian tindakan kelas, di antaranya HCP pada tahun 1967 sampai tahun 1972 di Inggris. Ford Teaching Project tahun 1972 sampai tahun 1975 dipimpin oleh John Elliott dan Clem Adelman. Classroom Action Research tahun 1976 berpusat di Institut Cambridge. Perbedaan penelitian tindakan kelas dengan penelitian lain jika dilihat dari segi satu, aspek masalah. Penelitian konvensional hasil amatan pihak lain, sedangkan penelitian tindakan kelas hasil amatan sendiri. 2. Aspek tujuan. Penelitian konvensional, uji hipotesis, generalisasi, eksplanasi. Sedangkan penelitian tindakan kelas, perbaikan, peningkatan praktik. Kemudian 3. Aspek manfaat. Penelitian konvensional tidak langsung, saran. Sedangkan penelitian tindakan kelas langsung dapat dinikmati. 4. Aspek teori. Penelitian konvensional sebagai dasar hipotesis, sedangkan penelitian tindakan kelas sebagai dasar pemilihan aksi. Dan yang kelima, aspek metode. Penelitian konvensional langkah cenderung linear, analisis setelah data terkumpul, sedangkan penelitian tindakan kelas langkah kerja cenderung siklik, analisis saat proses. Ciri penelitian tindakan kelas. A. Kolaborasi peneliti dan praktisi. B. Fokus pada pemecahan masalah praktik. Dan C. Upaya meningkatkan mutu profesional kegiatan mengembangkan profesi. Ciri-ciri penelitian tindakan kelas menurut Suharsini Arikunto.
1. Merupakan kegiatan nyata untuk meningkatkan mutu PBM. 2. Merupakan tindakan oleh guru kepada siswa. 3. Tindakan harus berbeda dari kegiatan biasanya. 4. Terjadi dalam siklus berkesinambungan minimum 2 siklus. 5. Ada pedoman yang jelas secara tertulis bagi siswa untuk dapat mengikuti tahap demi tahap. 6. Ada unjuk kerja siswa sesuai dengan pedoman tertulis dari guru. 7. Ada penelusuran terhadap proses dengan pedoman pengamatan. 8. Ada evaluasi terhadap hasil dengan instrumen yang relevan. 9. Keberhasilan tindakan dilakukan dalam bentuk refleksi, melibatkan siswa yang dikenai tindakan. Dan 10. Hasil refleksi harus terlihat dalam perencanaan siklus berikutnya. Tujuan penelitian tindakan kelas menurut MC Nif pada tahun 1992 menegaskan bahwa dasar utama bagi dilaksanakannya penelitian tindakan kelas adalah untuk perbaikan proses pembelajaran. Tujuan itu dapat dicapai dengan melakukan refleksi untuk mendiagnosis keadaan. Kemudian mencobakan secara sistematis berbagai tindakan alternatif dalam memecahkan permasalahan pembelajaran di kelas atau implementasi program sekolah yang tengah dirasakan itu. Menurut Borg pada tahun 1986 menyebutkan bahwa tujuan penelitian tindakan kelas adalah mengembangkan keterampilan guru yang bertolak dari kebutuhan untuk menanggulangi berbagai permasalahan pembelajaran aktual yang dihadapi di kelasnya atau di sekolahnya sendiri, bukannya bertujuan untuk pencapaian pengetahuan umum dalam bidang pendidikan. Kesimpulannya, tujuan penelitian tindakan kelas adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan praktek pembelajaran secara berkesinambungan, layanan profesional, pengembangan keterampilan guru, dan menumbuhkan budaya meneliti bagi guru. Jadi, begitulah penjelasan tentang penelitian tindakan kelas dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.